Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Eh, Sahabat Markaz Inayah dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan umur yang panjang untuk bisa berada pada hari-hari termulia, hari-hari yang paling afdal selama setahun, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita kesehatan, tetap memberikan kepada kita taufik untuk bisa menjalankan ketaatan dimanapun dan kapanpun kita berada, dan terkhusus untuk hari-hari ini diberikan kekuatan yang lebih untuk bisa menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada zikir-zikir yang mutlak yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk melihat, menyelami bersama dalam waktu yang singkat beberapa saat ke depan ayat-ayat haji yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Tentu ibadah haji ini adalah ibadah yang menjadi rukun Islam, menjadi rukun yang kelima dari rukun Islam yang kita ketahui bersama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian berpuasa, mengeluarkan zakat, dan kemudian haji. Allah Subhanahu wa taala tentu menjadikan hal-hal yang disebutkan ini sebagai rukun Islam dan mengurutnya dengan urutan yang ada. Maka para ulama kita ini menjelaskan ibadah haji ini menjadi urutan terakhir, menjadi pelengkap dari rukun Islam ini, sebagai penyempurna dari rukun Islam ini, dengan memberikan beberapa alasan, memberikan beberapa penjelasan. Satu diantaranya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab beliau Adabud Dunya Waddin, yang menjelaskan tentang urutan rukun Islam ini, yang beliau menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat yang menjadikan orang masuk ke dalam Islam, kemudian ada setelahnya salat, yang dikatakan bahwa salat kelihatan lebih mudah, ya meskipun dalam beberapa hal itu terasa berat ya pada waktu-waktu tertentu, tetapi kelihatannya salat lebih mudah dilakukan daripada ibadah rukun yang selanjutnya, yaitu puasa. Ibadah salat adalah ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh badan kita, anggota tubuh kita dengan gerakan salat tertentu yang lebih mudah sepertinya dilaksanakan daripada rukun Islam yang setelahnya. Ketika mampu melewati ini, maka diwajibkanlah rukun Islam yang selanjutnya, yaitu puasa, yang juga merupakan ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah yang lebih kepada menundukkan hawa nafsu kita dalam makan, minum, dan syahwat ini agar terkondisikan bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, puasa, kemudian ibadah badannya ini lengkap, kemudian barulah diberikan ibadah maliyah, yaitu zakat. Ibadah zakat ini ditakhir daripada 2 ibadah sebelumnya dikarenakan ulama kita mengatakan bahwa ibadah maliyah itu lebih berat daripada ibadah badaniyah. Karena mengeluarkan harta itu adalah hal yang berat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhdiratil anfusus syuh. Ya, manusia itu ya tabiatnya adalah asyuh. Ya, masalah harta adalah masalah yang menjadi pikiran ya
karena sesuatu yang diusahakan bercapek-capek dahulu banting tulang, kemudian setelah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, ini menjadi sebuah beban bagi yang tidak siap dengan ibadah badannya tadi, yang sudah memaknai sholat dengan baik, yang sudah memaknai puasa dengan memahami fakir miskin, barulah kemudian muncul ibadah zakat, agar betul-betul perasaan itu, empati itu muncul dari ibadah puasa yang kemudian dengannya mengeluarkan zakat. Nah, ini ibadah yang badaniyah, kemudian ibadah maliyah yaitu zakat, dan rukun yang kelima yaitu ibadah haji yang merupakan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah rukun yang mengumpulkan ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. Jadi dua hal ini ada, baru kemudian haji itu bisa terlaksana dengan baik tentunya. Jadi ibadah haji ditakhir, ya, dia menjadi nomor yang paling ujung, merupakan pelengkap dari seluruh rukun Islam. Setelah sempurna ibadah badaniyah seseorang, sempurna tauhid seseorang, sempurna ibadah sholatnya, siamnya sudah baik, dan zakatnya sudah bisa tertib dan sempurna, ya, kemudian Allah SWT mengajarkan untuk menyempurnakan semua itu dengan mengumpulkan ibadah badaniyah yang terdiri dari sholat dan puasa serta ibadah maliyah yaitu zakat di dalam sebuah ibadah yang sangat agung yaitu al-hajj, ibadah haji. Pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, dan ibadah haji ini adalah ibadah yang mengumpulkan kembali seluruh ibadah-ibadah sebelumnya. Ya, mengumpulkan kembali seluruh ibadah-ibadah sebelumnya yaitu badaniyah dan maliyah, sebagaimana dalam pelaksanaan ibadah haji yang akan kita jelaskan di dalam ayat dari Al-Quran, dan kita akan lebih spesifik nanti melihat dalam surat Al-Baqarah sebagaimana proses haji yang lebih sempurna, yaitu dari ayat 196 sampai 203. Ada 8 ayat kira-kira yang menjelaskan proses pelaksanaan ibadah haji ini lebih detail. Dan para ulama kita mengatakan bahwa di antara 5 rukun Islam ini, sholat syahadatain, ya jelas, sholat ibadah yang jelas yang lebih kepada zahirnya, sholat, puasa, dan zakat, ini tidak ada rukun Islam yang dijelaskan sedetail ibadah haji. Tidak ada rukun Islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ya tentu sunnah jelas ya, bahwa dia adalah penjelas dari Al-Quran, tetapi secara tafsir, penjelasan detail di dalam Al-Quran, maka tidak kita dapatkan penjelasan rukun Islam yang lebih jelas daripada ibadah haji. Tidak ada rukun Islam. Salat tidak ada jumlah rakaat di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam sunnah, dan itu juga merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara detail, secara lebih spesifik pelaksanaan manasik haji itu betul-betul disebutkan di dalam Al-Quran lebih detail daripada rukun Islam yang lain. Zakat juga, nisab zakat juga disebutkan di dalam sunnah hadis Rasulullah SAW. Tapi ini sebuah kelebihan dari ibadah haji, bahwa dia betul-betul hampir dikatakan sempurna, ya meskipun tidak sempurna semuanya, tapi banyak hampir sempurna. Manasik haji itu jelaskan di dalam Al-Quran, dan itu proses manasik haji itu lebih gamblang lagi di dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 196 sampai 203, ya. Siapa yang ingin mengikuti silahkan mengambil Al-Qur'annya dan melihat terjemahan, dan kita akan mencoba melewati dengan ringkas saja dari beberapa ayat tadi. Ada 8 ayat di dalam surat Al-Baqarah tadi, dan juga sebenarnya penjelasan haji itu sangat banyak ya di dalam Al-Quran, tapi yang paling runut dalam pelaksanaannya adalah surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 203. Tetapi meskipun sebelumnya sudah ada penjelasan tentang haji pada ayat 189 tentang mawaqitul hajj, tentang pelaksanaan haji itu mengikuti penanggalan hijriyah, ya, melalui bulan-bulan hijriyah, sebagaimana Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah.
Ketika mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal, tentang awal bulan, maka katakanlah awal bulan atau hilal itu adalah mawaqitu linnasi wal hajj. Dia merupakan waktu-waktu yang menjadi kesepakatan manusia untuk beberapa urusan-urusan mereka, muamalah mereka, dan penekanannya adalah wal hajj, dan haji. Jadi haji itu mengikuti penanggalan Hijriah. Nah, kapankah ibadah haji itu diwajibkan? Ibadah haji diwajibkan, tentu kita melihat beberapa literatur, maka ulama kita ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan tahun ke-5 Hijriah, tahun ke-6, yaitu sebab turunnya ayat dalam surat Al-Baqarah 196 ini, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sebabnya adalah turun ketika perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6, akhir tahun ke-6 Hijriah. Pada perjanjian Hudaybiyah ketika Nabi ingin melaksanakan umrah, kemudian ditahan oleh kaum musyrikin di Hudaybiyah, yang kemudian menjadi perjanjian Hudaybiyah, dan ayat itu turun di Hudaybiyah. Ini diantara pendapat yang ada. Kemudian ada yang mengatakan pada tahun ke-9 Hijriah. Ini merupakan pendapat jumhur pada tahun ke-9 Hijriah, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-97 96, Allah Subhanahu wa taala, karena ayat haji di surat Ali Imran itu dari ayat dari 95 sampai 97 tentang kisah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj, yang di dalam surat Al-Hajj juga demikian, walillahi 'alan nasi hajjul bait, di dalam surah Al Imran. Itu merupakan ayat yang turun di tahun ke-9, yaitu pada tahun Wufud. Ya, tahun Wufud, ketika datang utusan-utusan dari luar Madinah untuk berislam di hadapan Rasulullah pada tahun ke-9, dan turunnya ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul bait, surah Ali Imran ayat ke-96 ini, itu turun di saat tahun ke-9 itu. Ini pendapat jumhur. Adapun ada yang mengatakan tahun ke-10, tetapi kita mengambil pendapat jumhur, yaitu tahun ke-9 Hijriah. Ya, baiklah, kita masuk ke dalam beberapa hal yang penting dari ayat-ayat haji pada surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 203, 8 ayat kira-kira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ayat ini datang setelah ayat tentang jihad. Ya, ayat haji di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam susunan Al-Qur'an, ayat ini 196 terletak setelah ayat jihad, yaitu kita lihat dalam ayat 190. Ya, ayat kita ini 196. Kita lihat dari ayat 190 sampai 195 itu tentang jihad. Ya, Allah firman pada ayat 190, wa qatilu fi sabilillah. Ya, dan berperanglah di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, yang mana ketika mereka memerangi kita, perangi yang memerangi kaum muslimin. Kemudian sampai pada ayat wa anfiqu fi sabilillah. Ini tentang ayat jihad. Kemudian datang setelah itu ayat tentang haji. Ya, ini menandakan bahwa ibadah haji itu ada di dalamnya ruh jihad. Ibadah haji di dalamnya ada jihad yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 190 sampai 195. Ayat haji 196. Ayat-ayat jihad ini kemudian menjadi sebuah bekal bagi orang yang hendak berhaji, bahwa perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, sebagaimana orang yang berperang perlu persiapan. Dan ini diisyaratkan juga, disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi ketika itu ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihad? Apakah perempuan itu memiliki jihad? Karena beliau protes, ya, laki-laki dengan segala macam keutamaan jihad itu hanya mereka yang banyak keluar berjihad. Tapi bagi kami perempuan juga ingin mendapatkan pahala seperti mereka. Ya, makanya bertanya kepada Nabi, apakah perempuan juga wajib? Ya, apakah mereka memiliki jihad juga sebagaimana laki-laki itu berjihad? Ya, akhirnya Nabi SAW menjawab, na'am, alaihinna jihadun la qitala fih. Perempuan juga berjihad, tetapi tidak ada angkat senjata di dalamnya. Apa itu? Al-hajju
wal umrah. Ya, haji dan umrah adalah kesempatan untuk seorang wanita melaksanakan jihad. Ya, ini dari munasabah ayat sebelumnya, bahwa jihad itu ruh jihad, ruh pengorbanan, ruh mujahadah itu ada di dalam ibadah haji. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji itu lillah. Ya, sempurnakan haji itu lillah. Ada dua makna yang kita bisa ambil dari permulaan ayat ini. Menyempurnakan atau itmamul hajj wa atimul hajja wal umrah, itmamul haji wal umrah, menyempurnakan haji dan umrah di sini maknanya ada dua kata para ulama kita. Yang pertama, dimaknai bahwa ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang ikhlas dalam haji ataupun umrah. Ya, mengikhlaskan ibadah haji dan umrah ini penting, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itmamul hajj lillah, karena Allah itu ditekankan di dalam ibadah haji. Karena dari zaman dahulu kala, sejak dari zaman Nabi Ibrahim disyariatkannya haji ini sampai di zaman Nabi SAW, dan di zaman jahiliyah haji ini pun ada dengan cara mereka sendiri, itu melaksanakan haji mufakharah, menyombongkan diri di hadapan kaum-kaum yang datang di musim haji, menyombongkan dirinya, mengatakan bahwa mereka lah yang terbaik dengan seluruh macam hal duniawi yang mereka persaksikan di hadapan manusia. Ya, kesombongan. Jadi ditekankan bahwa haji itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, lillah wa atimul hajja wal umrata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bagi kita sekarang ini sampai akhir zaman, ya tentu kita akan mengetahui bahwa haji ini jangan dikatakan karena si fulan, si ini sudah melaksanakan haji, ingin dipanggil haji atau hajjah. Tidak, tapi dari awal sudah ditekankan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Poin kedua dari awal ayat ini, wa atimul hajja wal umrata lillah, menunjukkan bahwa hanya ibadah hajilah, ketika masuk ke dalam ibadah haji dan ibadah umrah itu harus disempurnakan. Artinya harus diselesaikan sampai akhir. Kalau sholat, ya bisa dibatalkan ketika ada sesuatu hal yang darurat. Ya, hal yang darurat. Atau puasa karena hal darurat, sakit, safar, dan hal-hal lainnya, dia berbuka puasa dan diganti di hari lain. Ya, tetapi haji tidak bisa. Zakat juga demikian. Ya, tergantung kepada kondisi dan hal yang membuat dia wajib dalam berzakat dan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat. Tapi yang satu ini, siapapun yang sudah berniat ihram untuk melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah, maka wajib untuk menyelesaikan sampai akhir. Ya, wajib untuk menyelesaikan sampai akhir. Ya, makanya itmamul hajj, menyempurnakan haji, artinya bagi yang sudah masuk ke dalam ibadah ini dari awal, dia harus menyelesaikan sampai akhir. Menyelesaikan sampai akhir. Ya, bagi yang melanggar, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menyelesaikan sampai akhir dengan memberikan dam, memberikan fidyah, memberikan kafarah, memberikan penggugur atau penutup kekurangan di dalam pelanggaran itu dengan beberapa hal yang akan kita lihat nanti dengan singkat. Dan ini sangat dimudahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan haji ini dalam pelaksanaannya, ya, agar kita bisa sempurna sampai akhir pelaksanaan ibadah haji ini. Ya, karena ibadah haji ini susah untuk dilaksanakan oleh setiap orang, apalagi yang dari jauh untuk kembali, apalagi keadaan sekarang dengan kondisi pandemik, maka kita lihat ya, yang berhaji hanyalah mereka yang berada di dalam Saudi, di dalam negara Saudi ini. Ya, ini pertanda bahwa haji ini butuh sesuatu pengorbanan, butuh sebuah hal yang luar biasa dari diri kita. Oleh karenanya Allah SWT dalam pelaksanaannya memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, bahkan yang melaksanakan pelanggaran yang paling berat dalam ibadah haji, yaitu hubungan badan antara suami istri. Ya.
Bagi mereka yang melanggar dengan pelanggaran memakai jahitan baju yang berjahit, kain yang berjahit, memakai wangi-wangian, mencukur rambut dan seterusnya, itu Allah berikan keringanan, tetapi dengan fidyah, dengan kafarah, dengan kompensasi yang dilakukan, entah puasa nanti dilihat, tapi ada penutup-penutupnya. Itu dimudahkan agar sampai akhir. Ya, bahkan kata ulama kita, sampai yang melakukan pelanggaran terberat sekalipun berhubungan badan suami istri ketika pelaksanaan ibadah haji, ya, dan itu dilakukan sebelum tahallul pertama. Ya, ini kan kalau hubungan suami istri dilakukan sebelum tahallul pertama, maka hajinya dianggap batal. Tapi apakah dengan batalnya dia kemudian tidak lagi melanjutkan? Tidak. Tapi bagi dia dendanya adalah, atau fidyahnya adalah menyembelih unta. Menyembelih unta. Badanah, ya, unta. Ke sebelum tahallul pertama. Tapi kata ulama kita, setelah dia menyembelih unta ini, maka dia tetap wajib melaksanakan haji sampai akhir, meskipun hajinya dianggap batal, dia harus melaksanakan sampai akhir dan wajib untuk datang pada saat-saat berikutnya untuk melaksanakan mengulangi haji itu. Hajinya dianggap batal, tetapi wajib untuk lanjut sampai akhir pelaksanaan haji tahun itu, sampai dia selesai melaksanakan, meskipun dia nggak batal, tapi harus selesai. Dan ini merupakan makna itmam, menyempurnakan haji. Adapun setelah tahallul pertama kemudian berhubungan sama istri, maka tidak membatalkan haji, tapi dia kemudian harus membayar dam, yaitu 1 ekor kambing. Beda dengan yang sebelum tahallul pertama, yaitu unta. Ya, kemudian sangat kita rasakan ketika membaca ayat-ayat haji ini, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Coba kita lihat dalam ayat selanjutnya, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ketika kalian ditahan, tidak bisa melaksanakan ibadah haji, ketika melakukan ibadah haji sebagaimana ayat ini, sebab nuzulnya adalah ketika Nabi pada saat tahun ke-6 Hijriah, di akhir tahun ke-6 Hijriah melaksanakan umrah, maka beliau kemudian ditahan oleh kaum kafir Quraisy dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dan ini disebut dengan ihsar, ditahan, ya, dihalangi untuk melaksanakan umroh karena ada satu dan lain hal yang kemudian disebut dengan hukum al-ihsar dalam fikih haji. Tapi Allah SWT mengatakan famastaisar, apa yang mudah dari kalian dari haji. Ya, haji itu ada 5 kira-kira tingkatannya. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing, yang keempat adalah 1/7 unta. Ini urutannya, ya. Kemudian yang kelima adalah 1/7 sapi. Ya, ini adalah yang mudah. Yang mana yang mudah? Kalau punya ini silahkan. Ya, ini betul-betul terasa kemudahan di dalam ibadah haji itu agar selesai, agar itmam itu bisa dilaksanakan. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Ya, tidak boleh mencukur rambut sampai datang mahillah, datang waktunya, yaitu pada tanggal 10 Hijriah. 10 Zulhijjah maksudnya. Tidak boleh mencukur rambut setelah masuk ke dalam ihram, kecuali sampai pada hari kita, yaitu hari menyembelih sembelihan kita, atau pada hari ke-10 Hijriah, 10 Zulhijjah. Faman kana minkum, ini di antara kemudahan yang Allah berikan. Dan ini sangat jelas dalam ibadah haji. Faman kana minkum maridan aw bihi adzan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Barang siapa yang dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada penyakit yang dia rasakan, yang dia dapatkan di musim haji, atau ada gangguan di kepalanya, atau marid au bihi azami ra'sihi, atau ada gangguan di kepalanya, maka ini boleh melakukan pelanggaran beberapa hal, misalnya memakai pakaian yang berjahit, ya mungkin karena dingin, sakit, pakai mantel, pakai jaket yang berjahit, pakaian yang berbentuk pakaian, kain yang sudah dalam bentuk pakaian, maka ini tidak apa-apa dilakukan, tetapi harus dengan membayar fidyah, membayar denda yang disebutkan setelah ini. Dan ayat ini, potongan ayat ini itu diturunkan
Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Ketika itu beliau berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di kepalanya yatanatharu al-qamlu, ya, ada serangga, kutu dan sejenisnya yang mengganggu kepala beliau. Akhirnya Nabi katakan, silahkan cukur rambutnya, tetapi membayar fidyah. Ya, disebutkan di sini fidyahnya adalah min siyamin, ya, siam 3 hari, ini disebutkan ulama kita, au shadaqatin, yaitu memberi makan 6 fakir miskin, 1 orang fakir miskin nisfu sa', atau au nusuk, atau sembelihan, ya, atau menyembelih binatang yang disebutkan entah kambing, sapi ataupun unta. Tergantung yang mudah buat dia, tapi nusuk di sini lebih kepada apa yang dimudahkan, syah, ya, sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Ya. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi. Ini juga di antara yang Allah SWT berikan kemudahan. Apa saja yang mudah untuk disembelih ketika mengambil haji tamattu dan ataupun haji qiran. Ya, disebut dengan tamattu ya karena setelah melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji, maka dia berpakaian kemudian melaksanakan hal-hal lain yang dilarang ketika ihram, kecuali beberapa hukum-hukum yang diharam. Setelah itu dia ihram pada tanggal 8 haji tamattu ataupun qiran. Ya, inilah hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qiran, menggabungkan antara haji dan umrah. Ya, dan tamattu atau qiran menggabungkan haji dan umrah itu adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah untuk menghapuskan keyakinan batil, ya, keyakinan batil dari kaum kafir Quraisy di zaman itu. Karena menurut mereka min afjaril fujur, ya, di antara keburukan yang paling buruk buat mereka kaum kafir Quraisy adalah menggabungkan haji dan umrah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat at-tamattu dan qiran, menggabungkan haji dan umrah dalam 1 kali safar, itu untuk menghapus keyakinan ini, untuk menghilangkan keyakinan bahwa min afjaril fujur, dosa yang paling besar adalah menggabungkan haji dan umrah. Tapi itu kemudian dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Barang siapa yang ketika tamattu melaksanakan ibadah tamattu ataupun mengambil manasik qiran, menggabungkan haji dan umrah, tapi tidak tahallul ketika masuk ke dalam haram setelah melaksanakan talbiyah, maka boleh baginya untuk mengganti fidyah yang harus menyembelih kambing itu dengan berpuasa 3 hari ketika musim haji dan 7 hari wasab'atin idza raja'tum ketika balik ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah, 10 hari itulah yang paling yang disebutkan tadi, 3 tambah 7 itulah 10 hari yang sempurna kata Allah SWT. Dan itu dilakukan zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Tamattu ini kata para ulama kita tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di dalam tanah haram. Jadi penduduk Mekah itu tidak boleh melaksanakan tamattu ini ataupun qiran. Kenapa? Karena orang-orang di Mekah boleh bisa mampu melaksanakan umroh kapan saja. Jadi yang paling baik buat mereka adalah melaksanakan haji sendiri, kemudian setelah itu kapan saja mereka melaksanakan umroh boleh. Ya mudah. Kenapa? Karena mereka penduduk Mekah. Oleh karena itu zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ya buat mereka yang tidak yang tinggal di tanah haram, maka tidak ada tamattu buat mereka. Atau kata para ulama kita, pendapat lain mengatakan boleh buat mereka tamattu tetapi tidak ada sembelihan itu, tidak ada hadiyu, tidak ada sembelihan. Wattaqullah, dan ini ayat tentang takwa kepada Allah berulang di awal ayat ini yang pertama dan di akhir dari ayat haji di surah Al-Baqarah itu ayat 203. Ya, wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, ayat ke-203. Jadi awal ayat haji ditutup dengan takwa, wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang diinginkan dari seluruh proses yang panjang ini, seluruh proses manasik haji yang diinginkan adalah taqwallahi azza wajal. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini risalah yang paling penting
Risalah yang sangat mulia yang disebutkan di dalam pelaksanaan ibadah haji itu taqwallah. Dan poin kedua yang disebutkan di dalam pelaksanaan ibadah haji yang nanti disebutkan ayat setelahnya adalah zikrullah. Jadi ada dua poin penting dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu taqwallah, wattaqullah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah Allah maha pedih siksaannya. Allah sangat keras azabnya. Ya, diingatkan agar haji ini memberikan perubahan yang besar di dalam kehidupan mereka-mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana dalam ayat terakhir 203, wattaqullaha wa'lamu, takwalah kepada Allah dan ketahuilah kalian akan kembali kepada Allah, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ini poin pertama. Yang kedua, zikrullah azza wa jalla, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat 198 dan juga ayat 203. Ya, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah, perbanyak zikir di hari-hari ma'dudat, hari-hari tarwiyah 11, 12, 13. Juga Allah SWT sebutkan di dalam ayat 198, wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, wazkurullaha indal masy'aril haram. Ingatlah Allah ketika berada di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Ya, ingatlah Allah. Terus diberikan peringatan untuk ingat Allah. Juga di dalam hadis dikatakan, ya innama ju'ilat tawafu bil bait was-sa'i baina Safa wal Marwah, dan juga ramyil jimar li iqamati dzikrillah. Jadi seluruh syiar-syiar rangkaian manasik haji dari tawaf, kemudian sa'i, melontar jumrah, kata Nabi SAW, seluruh itu dilaksanakan untuk apa tujuannya? Li iqamati dzikrillah. Jadi takwa kepada Allah dan zikir kepada Allah. Dua poin penting ini sangat kental dan sangat dikhususkan untuk sebuah ibadah yang sangat agung ini, itu ibadah haji. Ayat ke-197 bercerita tentang mikot zamani. Pelaksanaan haji itu ada mikot zamani dan ada mikot makani. Mikot yaitu batas waktu, adapun juga mikot makani, batas tempat. Adapun batas waktu ini disebutkan dalam ayat 197, al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang disebutkan dan diketahui di kalangan mereka, dan ini merupakan penjelasan dari Rasulullah, yaitu dari bulan Syawal mulai sampai bulan Zulhijjah, atau 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, sekitar 70 hari, 30 hari Zulqa'dah, Syawal, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian ada wasiat takwa lagi, fa inna khairaz zadi taqwa, 197, juga diulangi tadi ya, dari ayat pertama, kemudian diulangi ayat takwa di ayat 197, menegaskan kembali bahwa takwa adalah poin penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan ketika melaksanakan haji itu boleh untuk berdagang, mengambil manfaat dari pelaksanaan ibadah haji, karena inilah Islam menggabungkan antara dunia dan juga akhirat. Tidak meninggalkan dunia hanya untuk mencari akhirat, tetapi menggabungkan kedua hal ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di antara mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Ini adalah Islam yang benar, ketika menggabungkan antara dunia dan juga akhiratnya. Tidak melupakan dunianya, tetapi kemudian tetap orientasinya adalah akhirat, agar dijaga dari api neraka. Dan ikutilah manasik haji sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas, dari Arafah, kemudian berpindah ke Muzdalifah. Kemudian di Muzdalifah diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir dan beristighfar atas segala kekurangan. Wastaghfirullah, ayat 199. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Ya, kemudian ketika kalian telah berpindah dari Arafah ke Muzdalifah,
kemudian dari Muzdalifah ingin berpindah lagi ke Mina untuk melaksanakan lontar jumroh pada tanggal ke-10, wastaghfirullah, banyak-banyaklah beristighfar, karena di dalam pelaksanaan ibadah ada saja kekurangan, ada saja hal-hal yang membuat ibadah itu kurang sempurna. Oleh karenanya, takwa kepada Allah, kemudian zikir kepada Allah, dan dikhususkan istighfar kepada Allah, karena kita merasa bahwa tentu ada kekurangan sebagai manusia. Hal-hal ini tidak bisa dipungkiri dari kekurangan kita sebagai seorang manusia. Fa idza qadaitum manasikakum, ayat ke-200, diulangi lagi zikir kepada Allah. Fazkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ya, kaum kafir terdahulu ketika selesai melaksanakan haji, mereka berbangga-bangga di pasar-pasar yang ada di kota Mekah dengan menyebutkan kelebihan nenek moyang mereka, dari suku-suku mereka, dari kabilah mereka, mereka sebutkan, mereka paparkan di hadapan jemaah haji ketika itu dengan syair-syairnya, dengan nasar-nasar yang mereka sampaikan, dengan syair yang luar biasa yang mereka punya, mereka sampaikan dengan berbangga. Ya, kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Wahai orang-orang beriman, kalau orang-orang kafir menyebut di hadapan orang-orang yang berhaji kelebihan bapak mereka, maka ya kalian lebih dari itu ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah zikir ini adalah ibadah yang luar biasa di dalam pelaksanaan ibadah haji, dan doa ini adalah doa yang sangat mulia yang kemudian disunahkan untuk dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, antara rukun yamani dan hajar aswad. Kemudian ditutup dengan zikir kepada Allah, wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, tentang ibadah mabit di Muzdalifah 11, 12 dan 13 yang cuma 2 malam, ta'ajjal fi yaumaini, 2 hari saja, maka itu baik bagi mereka yang ingin melaksanakannya. Dan barang siapa yang ingin sempurnakan mabit di Mina sampai 3 malam, wan ta'akhkhar, yang tinggal lagi pada tanggal ke-13, liman ittaqa. Semua itu kembali kepada sikap takwa kita. Wattaqullah, diulangi lagi pada ayat ke-203 penutup dari ayat haji, takwalah kepada Allah, wa'alamu annakum ilaihi tuhsyarun, kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan proses haji ini memberikan kepada kita sebuah rangkaian ibadah yang menggambarkan bagaimana hari kiamat, bagaimana putih-putihnya warna yang merupakan warna kain kafan manusia yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan manusia begitu banyak dari Arafah ke Muzdalifah, seperti padang mahsyar, kita dibangkitkan dari alam kubur menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali secara singkat ya, ayat haji sangat panjang dan detail hukumnya, karena inilah ibadah rukun Islam yang paling detail hukumnya dalam Al-Qur'an. Ya, meskipun ditambah lagi penjelasan di dalam sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi, tetapi di dalam Al-Quran ibadah haji adalah ibadah yang paling detail. Disebutkan juga di dalam surat-surah lain bagi yang ingin terus memperjelas tentang ibadah haji. Maka di dalam surah Al-Maidah ayat 94 sampai 97 tentang fidyah orang-orang yang melanggar, ini juga dijelaskan juga dalam surat At-Taubah. Tidak jelaskan secara serius, tapi lafaz haji ada di sana juga di dalam suratul Hajj sendiri. Nah, ini ketika ada penjelasan waktu yang lain, maka suratul Hajj merupakan surah yang dikhususkan untuk ibadah haji di situ, dan lebih banyak kepada mengingat akhirat, tentang takwa kepada Allah. Dan juga surat As-Saffat ayat 102 sampai 109 itu tentang kisah Nabi Ibrahim penyembelihan anaknya Ismail, yang di dalamnya ada syariat melontar jumroh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Demikian ya, agak sedikit panjang ya, karena memang ibadah haji ini lumayan detail penjelasannya di dalam Al-Quran. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kami pribadi dan kepada pemirsa sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum menutup, maka kami kembali mengingatkan tentang takwa kepada Allah, zikir kepada Allah, dan istighfar kepada Allah di hari-hari yang mulia ini. Perbanyak ibadah-ibadah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.